BUMD ini kalau diserahkan kepada orang yang profesional, orang yang benar, orang yang punya integritas, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, saya yakin BUMD ini tetap bisa dikelola sebagai juga badan usaha lainnya. Saudara, Anda pasti pernah mendengar badan usaha milik daerah. Idealnya, badan usaha milik daerah ini menjadi tulang punggung dan penggerak ekonomi suatu daerah. BUMD adalah perusahaan plat merah yang bisa meningkatkan ekonomi suatu daerah. Pertanyaannya adalah, apa kabar BUMD Kepri? Tamu istimewa saya adalah anggota Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kepri, Bapak Asmin Patros SH.M.Hum. Apa kabar Pak Asmin? Baik. Pak Asmin, terima kasih sudah datang. Pak Asmin, bagaimana peran BUMD Kepri selama ini ya? Ya, baik. Sebelum berbicara tentang peran BUMD Kepri, barangkali saya akan sampaikan overview secara umum tentang badan usaha milik daerah. Kesan masyarakat umum terhadap BUMD ini umumnya kurang positif, ya, kurang positif. Dengan kata lain bahwa sedikit sekali BUMD yang benar-benar memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keuangan daerah dalam bentuk dukungan terhadap penerimaan asli daerah. Begitu juga dengan Provinsi Kepulauan Riau. Ketika awal tahun 2014 saya terpilih jadi anggota DPRD Kepri, saya coba melihat memetakan berapa BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau. Ternyata selain PT Pembangunan Kepri juga memiliki sejumlah anak perusahaan yang dilahirkan dari PT Pembangunan Kepri. Ada juga PT yang dalam bentuk usaha jasa keuangan perbankan, ya. Dan terus terang kalau yang jasa keuangan perbankan ini, alhamdulillah sehat dia Pak, karena dia tidak hanya diawasi oleh direksi yang ada di BPR ya, tapi juga diawasi oleh OJK. Nah, hanya dalam perjalanan ternyata salah satu saham kita di BPR itu terpaksa harus dilepas kepada pihak ketiga karena waktu itu BUMD terlilit utang yang cukup besar. Nah, dari situ kemudian perjalanan 2014 sampai ke 2019 kami memang menyarankan untuk dilikuidasi beberapa BUMD yang tidak produktif, ya, yang tidak produktif. Malahan mohon maaf waktu itu ada BUMD yang PT-nya, pendirinya pun sudah tidak kita temukan gitu loh. Jadi itu antara lain. Nah, sehingga yang masih tetap survive adalah PT Pembangunan Kepri yang punya antara lain jasa pengangkutan Aptul di lapangan udara Raja Fisabilillah di Pinang. Kemudian kita memang juga punya dulu disebutnya PDAM ya, PDAM. Kita kemudian kita sebutnya Perseroda Tirta Kepri ya, Tirta Kepri. Kemudian ada lagi namanya Badan Usaha Pelabuhan BUP. Itu yang mengoperasikan kapal feri Kepri ya, itu ada. Dan yang terakhir ini yang insya Allah ke depan yang cukup menjanjikan adalah PT Energi Kepri. PT Energi Kepri ini didirikan khusus untuk menjemput, untuk mendapatkan yang namanya PI, partisipasi interest dari sumur-sumur bor yang dilakukan oleh pihak ketiga.
Jadi sedang berproses saat ini, beberapa, ada 2 yang sedang berproses dan kemungkinan masih ada yang menyusul, Pak Ad, bahwa pemerintah Provinsi Kepri akan mendapatkan bagian dari pengeboran minyak dan gas yang dilakukan perusahaan di wilayah kerja Provinsi Kepulauan Riau. Jadi yang existing sekarang yang ini adalah PT Pembangunan Kepri, Badan Usaha Pelabuhan Kepri, BUP Kepri, kemudian Peserada Tirta Kepri, dan yang terakhir Energi Kepri. Pak Asmin, apakah BUMD Kepri ini dikelola dengan tata kelola perusahaan yang baik gitu? Ada yang istilahnya good corporate governance, prinsip dasar mengelola perusahaan. Apa itu dilakukan selama ini, Pak Asmin? Seharusnya memang itu yang harus dilakukan, karena tidak bisa tidak pengelolaan BUMD ini harus diserahkan kepada orang-orang yang profesional. Karena kalau dia tidak profesional, maka mohon maaf, bukan dia menghasilkan, malah dia membebani. Karena kita kan harus menggaji direksi-direksi ini. Hanya saja saya juga kadang-kadang miris juga, ada orang yang punya kualifikasi ahli mempertaruhkan nama besarnya menjadi direksi di BUMD, tapi BUMD-nya maaf tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Sehingga saya kalau pas kita ada undang rapat dengar pendapat dengan teman-teman direksi BUMD, saya sering ini istilahnya menantang, bapak-bapak kok mau sih mempertaruhkan integritas profesionalismenya dia di BUMD ini, yang notabene kita tahu sulit untuk berkembang gitu loh. Jadi kalau ditanya apakah ini sudah sepenuhnya menjalankan good governance dan melaksanakan manajemen yang benar, manajemen yang sesuai dengan kekinian, menurut saya maksudnya iya, tetapi dalam pelaksanaannya belum. Ya, maksudnya ia mau mengarah sana, tetapi dalam pelaksanaan belum. Saya ingin sampaikan begini, Pak. Seringkali ada pertanyaan, telur dulu atau ayam dulu? BUMD ini untung dulu, baru ditambah modal, atau ditambah dulu modalnya supaya mereka punya bisnis plan yang menguntungkan? Nah, ini yang seringkali saya kesulitan untuk meyakinkan teman-teman saya di kantor, maksud saya di DPRD dan juga di eksekutif, apakah memang BUMD ini atau BUMD tertentu ini memang layak untuk disuntik lagi dananya, modalnya. Karena kawan-kawan sudah cenderung skeptis dan pesimis kalau sudah dengar boro-boro mau tambah modal yang lama aja, mohon maaf, sudah relatif habis untuk membayar gaji dan lain-lain. Ya, tapi sebelum bicara soal modal, Pak Asmin, ini kan BUMD ini ada yang bentuknya PT, ada Perumda, ada Perseroda, jadi fungsinya ganda gitu. Ada pelayanan publik dan orientasi laba. Gimana caranya membuat perusahaan seperti itu, Pak Asmin? Jadi begini, tujuan dasar pendirian BUMD ini memang dulu didirikan adalah menggantikan fungsi pemerintah. Karena pemerintah tidak boleh terlibat dalam usaha secara langsung. Maka pemerintah membentuk BUMD. Biasanya ada pejabat pemerintah yang duduk untuk mengontrol, antara lain misalnya sebagai komisaris. Direksinya, direktur utamanya bisa dari profesional, tetapi salah seorang komisarisnya diambil dari pejabat pemerintahan. Ini untuk menjalankan fungsi kontrol. Dan BUMD ini sebetulnya tujuannya adalah didirikan untuk bisa membantu pemerintah sewaktu-waktu diperlukan. Misalnya ketika kita punya kendala di pangan, misalnya kita punya kendala di sembako misalnya, kemudian BUMD ini bisa mengintervensi pasar. Jadi mengintervensi dalam arti bahwa karena peran BUMD ini sebetulnya dia tidak semata-mata disuruh cari untung, tetapi dia juga menjalankan fungsi pemerintahan. Apa itu?
bagaimana membuka akses agar masyarakat bisa mendapatkan sembako misalnya. Ya, tapi ngomong-ngomong Pak Asmin ya, ini yang dalam catatan saya tidak hanya BUMD Kepri, Provinsi Kepri yang dalam tanda petik bermasalah, juga BUMD di berbagai kota dan kabupaten di Kepulauan Riau, di Batam, di Natuna, di Karimun, di Tanjung Pinang sendiri sebagai ibu kota. Ini apa sebenarnya yang jadi masalah dalam pengelolaan BUMD? Saya juga menyadari sebetulnya bahwa memang stigma negatif terhadap BUMD ini memang dari dulu ya. Nah, sekarang memang kalau pandangan kami sekarang di DPRD Kepri adalah cenderung kami meminta pemerintah dalam hal ini Pak Gubernur mengurangi jumlah BUMD yang ada supaya lebih fokus bisnisnya. Ya, misalnya yang untuk PI, untuk PT Energi Kepri itu dia nggak bisa digabung sama BUMD lain, nggak bisa digabung bidang usaha lain. Dia khusus cuman boleh di bidang energi. Kemudian yang jasa keuangan itu juga nggak bisa digabung. Nah, PT Pembangunan Kepri yang merupakan holdingnya, nah ini yang sebetulnya yang bisa leluasa. Nah, hanya saja kita meminta supaya bisa lebih fokus bisnisnya. Nah, selama ini memang salah satu yang menopang penghasilannya adalah jasa pengangkutan aftur yang di Bandara Tanjung Pinang itu. Nah, yang lain-lainnya BUP Kepri itu dari operasional ferry itu memang ada yang dikontribusikan, tetapi memang jumlahnya belum besar, dan karena kita kan cuma punya ferry itu cuma punya satu, ya, punya satu tentu agak sulit ya kita istilahnya menyusun bisnis plan yang lebih menjanjikan. Pak Asmin, mungkin nggak dengan masalah yang dialami oleh BUMD berbagai kota tadi, ada masalah mismanagement, ada masalah dia selalu rugi, mungkin nggak dia disatukan menjadi super holding seperti yang dilakukan pemerintah pusat dengan Danantara? Bagaimana Pak Asmin ini? Ya, kami memang terutama kami yang di Komisi 2 dan hampir seluruh anggota DPRD di Provinsi Kepri memang cenderung menyarankan kita itu jangan lagi terlalu banyak BUMD-nya, tetapi kita fokus saja. Sekarang sudah ada PT Energi Kepri, ini yang fokus menjemput partisipasi interest. Kemudian kita punya BUP Kepri, ini yang fokus bagaimana membantu namanya konektivitas. Jadi kehadiran kapal Kepri ini adalah membantu menghubungkan antar pulau. Jadi yang tadinya feri umum tidak mau beroperasi karena ini bukan jalur gemuk, maka kapal ini yang beroperasi. Nah, memang susah Pak kalau kita berbicara menghubungkan antar pulau, maka mestinya ini pertimbangannya adalah kita masyarakat dilayani. Kalau bicara masyarakat dilayani, maka ini cost center, bukan profit center. Sementara bentuk badan hukumnya PT. Itu yang tadi Pak sampaikan, karena badan hukumnya berbentuk PT, orientasi perseroan ini kan profit. Nah, ini yang kemudian menimbulkan persoalan. Nah, ini saya kira memang ini harus ditata ulang ya. Memang harus melibatkan juga pemerintah pusat, karena ini regulasinya kan yang mengatur dari pusat ini. Nah, kalau air bersih, alhamdulillah air bersih ini fokus dia. Nah, hanya saja memang kita masih kesulitan karena infrastruktur air bersih ini masih peninggalan-peninggalan yang lama. Jadi tingkat kebocoran airnya, tingkat kelancaran distribusi airnya itu masih ada masalah. Jadi memang Kepri ke depan yang punya PR cukup besar ini menyangkut air bersih. Karena kalau hari ini PT Tirta Kepri itu ini melayani Tanjung Pinang, dan kemudian ada sebagian yang juga ke Bintan, karena ada juga waduk kita yang ada di
di Bintan, di Uban dan sebagainya. Jadi menurut Pak Asmin perlu nggak dilakukan semacam audit spesial ya atau audit investigatif terhadap BUMD seperti yang dilakukan Jawa Barat misalnya, karena gubernurnya memang kecewa melihat kinerja perusahaan-perusahaan BUMD ini gitu. saya kira kalau memang ini mau ditata kembali, ya kita harus mulai dari nol. Kalau mau mulai dari nol, memang harus ada audit yang dilakukan secara khusus dari masing-masing BUMD ini, sehingga tahu persis bahwa BUMD mana yang memang masih sehat untuk bisa dipertahankan, diteruskan, dan BUMD mana yang memang sudah harus dilikuidasi dan ditutup gitu loh. Sehingga saya kira memang ke depan akan fokus ya, jadi BUMD yang terlibat dalam hal pengelolaan air, kemudian BUMD yang terlibat dalam jasa keuangan di perbankan, di PPR, kemudian BUMD yang mengolah tentang kapal yang menghubungkan konektivitas tadi. Ini contoh lagi Pak Asmin, misalnya kayak di Batam itu tahun 2005 BUMD-nya berhenti beroperasi dan vakum secara keuangan. Padahal ini kan perusahaan sepujagat Pak Asmin, ada 10 bidang usaha yang dia bisa kelola, dan sampai sekarang terakhir 2021 dibukukan. Artinya memang banyak masalah di berbagai daerah. Padahal kan Kepulauan Riau ini dengan berbagai kota kabupaten ini kan kawasan bisnis. Nah pertanyaannya, kenapa BUMD itu nggak maju-maju ya Pak? Ya, kalau Pak tanyakan seperti itu, memang mungkin saya mohon maaf sekali lagi harus mengatakan kita memang belum menemukan format pengelolaan BUMD yang baik dan benar. Selama ini BUMD yang tadinya kita rekrutmennya itu adalah bagaimana merekrut orang-orang profesional yang bisa membawa maju terhadap BUMD kita. Tapi ada kalanya di BUMD ini juga, maaf, ada orang-orang yang dalam tanda kutip terpaksa harus diakomodir gitu ya untuk bisa bersama-sama, sehingga disinilah antara tuntutan profesional dengan masalah teori akomodatif tadi. Jadi kalau memang mau maju BUMD kita, tidak ada kata lain, harus 100% diserahkan sama orang-orang yang profesional, yang kita bisa bikin perjanjian dari awal. Kalau misalnya mereka tidak berhasil dalam jangka waktu tertentu, ya harus meletakkan jabatan gitu. Jadi kalau mereka berhasil, tentu kita mungkin, maaf, bukan hanya gaji, tapi mereka juga mendapatkan bagian dari keuntungan yang diperoleh oleh BUMD, dan itu bisa diperjanjikan gitu, dalam perjanjian. Ada banyak keluhan soal pengelolaan BUMD yang profesional, Pak Asmin bilang tadi. Katakanlah direksinya profesional, tapi kemudian komisarisnya itu dari birokrat yang dalam tanda petik tidak paham soal bisnis, sehingga ini juga menyulitkan gerak BUMD itu secara perusahaan yang kita harapkan maju dan berhasil. Bagaimana tuh Pak Asmin? Ya, benar itu. Jadi ada yang karena jabatan, ya kan, kemudian ditugaskan jadi komisaris. Tetapi belakangan ini saya melihat bahwa hal-hal semacam ini sudah mulai pelan-pelan mulai ditinggal. Jadi pemerintah tidak lagi menunjuk pejabat yang sedang dinas atau sedang aktif, tetapi bisa juga menunjuk mantan-mantan pejabat yang memang punya keahlian di bidang itu. Misalnya, maaf, pensiunan dinas perhubungan yang punya keahlian dalam hal misalnya di bidang labu tambat misalnya, kemudian dia di-hire menjadi salah satu pengurus di perusahaan BNP misalnya. Nah, jadi hal-hal semacam ini sebetulnya boleh-boleh saja, karena memang secara aturan itu dibenarkan. Cuman yang saya ingin sampaikan adalah, kenapa sampai hari ini belum berhasil? Sekali lagi saya harus katakan bahwa bisnis yang dilakukan ini tidak fokus. Tidak fokus. Mungkin Pak Aap masih ingat dulu guru marketing kita Pak Hermawan mengatakan, kalau Anda mau berhasil,
Anda harus fokus gitu. Harus fokus sehingga bisa all out kita mengelola bisnis ini. Nah, BUMD ini seringkali ya itu tadi dikelola tidak sepenuh hati ya. Sehingga ketika direksinya datang ke pemerintah, datang ke DPRD ingin mengajukan menambah modal, mohon maaf ini umumnya ditolak. Karena tidak mampu meyakinkan kepada pemerintah maupun kepada DPRD bahwa kalau ditambah modalnya insya Allah dia akan menambah keuntungan. Maaf Pak, saya harus tanyakan ini. Ada juga rumor yang beredar ketika direksi BUMD itu ingin mengajukan penambahan modal, itu katanya ada potongan dari DPRD 20%. Apa benar Pak Asmin? Sekali lagi mohon maaf, sepengetahuan saya itu nggak mungkin terjadi. Karena apa? Karena modal yang ditambahkan ke BUMD itu harus secara bulat-bulat disetor. Misalnya maaf, BUMD mau minta tambah dana katakanlah 5 miliar. Itu kalau disetujui 3 miliar, 3 miliar itu harus bulat-bulat disetorkan ke kasnya BUMD. Jadi tidak ada ruang sebetulnya kalau mau ada pemotongan ini dan itu. Kalaupun ada adalah barangkali misalnya pada saat kunjungan itu terus BUMD, direksi BUMD itu mengambil inisiatif, misalnya ada makan siang 1 kali yang dia bayar. Nah itu mungkin. Tapi kalau mengatakan bahwa ada potongan sekian dan sekian, sekali lagi saya melihat tidak ada ruang untuk bisa dilakukan itu. Apalagi saat ini Pak Ad, ini semua serba transparan dan kita pemerintah Provinsi Kepri alhamdulillah sudah menganut paham tidak ada transaksi cash, jadi semua by transfer. Jadi hampir tidak ada ruang untuk. Tapi sebenarnya kepala daerah di mana-mana di setiap daerah itu kan yang paling bertanggung jawab terhadap perusahaan plat merah ini Pak Asmin sebagai pemegang saham mayoritas gitu. Sementara apa tindakan konkret dari Pak Gubernur terhadap BUMD kita yang ya katakanlah kalaupun berjalan tapi lambat gitu Pak Asmin? Yang saya tahu kalau di Provinsi Kepri memang Pak Gubernur cukup concern ya. Beliau juga termasuk orang yang merasa tidak nyaman kalau BUMD itu cuma seperti begini-begini saja. Oleh karenanya memang yang terakhir beliau sampai turun langsung memonitor adalah pada saat kita mendirikan PT Energi Kepri. PT Energi Kepri yang untuk menjemput PI, partisipasi interest itu. Nah sementara untuk air bersih beliau juga cukup fokus ya dengan akan kita perbaiki beberapa infrastruktur, kemudian juga perawatan terhadap waduk-waduk penampungan air yang nantinya ujung-ujungnya adalah targetnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena di Tanjung Pinang ini masih ada misalnya ada perumahan baru yang mengajukan pemasangan baru tetapi belum bisa terlayani secara maksimal. Itu juga masih ada. Ini juga termasuk menarik Pak Asmin. Ada hasil penelitian akademis terungkap ada kepala daerah jadi modusnya dengan memperjuangkan anggaran dengan alasan kepentingan masyarakat. Ternyata dari hasil audit itu dijadikan untuk modal pilkada. Gimana tanggapan Pak Asmin ya? Ya sekali lagi saya memastikan bahwa di Provinsi Kepri alhamdulillah hal semacam ini tidak terjadi. Karena apa? Karena memang DPRD sangat ketat ya. Maaflah kalau sudah bicara tentang penambahan modal, DPRD udah teriak duluan. Jadi saya ingin cerita mungkin pada saat pendirian PT Energi Kepri ini kan BUMD baru. BUMD baru kan mau tidak mau mesti ada penempatan modal. Nah, penempatan modal aja itu waktu itu butuh
perdebatan yang panjang untuk meyakinkan, karena ini memang untuk menjemput PI, partisipasi interest dalam hal pengembangan minyak dari usaha-usaha perminyakan dan gas, maka kemudian DPRD menyetujui. Tapi kalau yang lain-lain sampai hari ini memang masih istilahnya tadi itu saya bilang, teman-teman menanyakan ini telur dulu atau ayam dulu nih, tunjukkan dulu hasilnya. Nah, kadang-kadang direksi BUMD ini kemudian menemui kami mengatakan bagaimana kami mau melakukan lompatan-lompatan yang lebih besar kalau ketersediaan modal masih tetap segitu gitu. Jadi memang ini yang menjadi persoalan. Tapi sekali lagi Pak, saya tetap masih menaruh keyakinan ya, apabila ini ditata secara baik, kemudian direksinya ini memang tidak ada intervensi dari manapun, betul-betul dari orang-orang profesional yang mempertaruhkan integritasnya, kemudian kita menyediakan modal sesuai dengan kemampuan keuangan, tetapi memang sesuai dengan bisnis plan-nya. Saya yakin ke depan BUMD memang tidak perlu banyak ya, mungkin 1 sampai maksimum 5, tapi ke depan BUMD akan berkontribusi. Tapi yang terbaru ini Pak, sebenarnya ada Badan Usaha Pelabuhan Kepri yang target PAD-nya 1,5 miliar. Padahal tahun 2024 itu hanya 218 miliar 523 juta dari sektor Labu Jangkar. Apa sebenarnya yang terjadi Pak Asmin? Ini sempat menjadi pemberitaan media belakang ini tentang Badan Usaha Pelabuhan ini Pak Asmin. Ya, jadi PT Pelabuhan Kepri BUMD yang bergerak di bidang kepelabuhanan, memang dulu kita targetkan itu bisa mengelola Labu Jangkar. Labu Jangkar itu kalau boleh kita analogkan adalah kayak lahan parkir. Jadi kita lahan parkir, hanya saja kalau lahan parkir di darat itu kan mengaturnya lebih gampang. Tapi di laut ini kan dia bergerak terus gitu ya. Jadi hanya saja mengandalkan koordinat yang tidak juga bisa dilihat secara kasat mata, harus menggunakan alat. Nah, yang menjadi persoalan adalah di Batam ini, karena memang potensi terbesarnya ada di Batam, sebagian ada di Bintan, kita punya namanya BP Batam juga. Jadi BP Batam ini adalah badan usaha yang memang diarahkan untuk menjalankan usaha-usaha, termasuk itu bersinggungan dengan masalah ini. Nah, yang lebih parah adalah Kementerian Perhubungan di pusat ternyata belum satu suara, sehingga yang tadinya Pak Gubernur sudah melobi ke sana ke sini, ada potensi penerimaan kita di Labu Jangkar ini sampai sekian miliar, tapi ternyata yang bisa kita pungut, maaf, itu hanya sangat kecil sekali, karena selebihnya itu sudah dipungut oleh pusat. Sehingga ini yang menjadi masalah. Nah, saya pikir memang walaupun masih terus kita upayakan, tetapi peluang untuk mendapatkan itu relatif lebih kecil ya. Tapi yang namanya perjuangan kan harus terus kita perjuangkan ya. Itulah. Jadi yang mengakibatkan kenapa ini targetnya segitu besar kok penerimaan cuma sekecil itu, karena lagi-lagi regulasi yang kita harapkan bahwa itu diserahkan menjadi hak daerah, ternyata pemerintah pusat tidak memberikan. Pak Asmin, dari seluruh gambaran potret suram ya BUMD, kalau kita katakan begitu ya, yang mungkin masyarakat juga menilai secara negatif gitu, tapi ada kabar baik, ada BUMD yang kinerjanya baik dan berprestasi, namanya PT Bank Pembangunan Riau Kepri, yang tahun 2021 mendapat penghargaan Excellent Infobank dan top BUMD bintang 4. Dan tahun 2001 itu Bank Riau Kepri ini menyetor dividen 100
miliar. Nah sayangnya Kepri kebagian kecil sekali karena sahamnya hanya 15,18%, sementara Riau itu 5,2%. Kenapa Kepri tidak punya bank sendiri ya Pak? Ya, jadi begini, sebetulnya saya baca dari literatur yang ada, dari Gubernur Kepri yang pertama Pak Ismet Abdullah, beliau sebetulnya sudah memikirkan suatu hari Kepri harus punya bank sendiri ya, Bank Pembangunan Daerah dulu namanya, BPD. Nah, kita sempat akan mengambil atau mengakuisisi sebuah bank umum yang berbentuk syariah, tetapi prosesnya panjang dan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dan belakangan OJK menentukan bahwa pendirian bank ini sudah semakin sulit. Nah, kalau berbicara tentang Bank Riau Kepri atau sekarang Bank Syariah Riau Kepri, itu dulu waktu kami masih di kota, kami selalu mendorong agar ada penghematan di pemerintah, yang uang hasil penghematannya kita pakai buat beli saham di Bank Riau. Dulu masih Bank Riau namanya. Iya. Kenapa Pak Ad kami cenderung melihat itu? Karena bisnis di jasa keuangan perbankan ini bisnis yang prudent, yang mohon maaf ini, ibarat saya dulu sering sampaikan ke teman-teman, itu ya kita mancingnya di akuarium, ikannya tuh sudah kelihatan, tinggal kita pilih kalau mau dapat ikan yang besar, kita pakai pancing yang lebih besar, umpan yang lebih besar. Dengan kata lain, kalau kita mau dapat dividen lebih besar, maka penyertaan modal harus lebih besar. Nah, ketika Provinsi Kepri kemudian berdiri, setelah kita lakukan pemekaran kabupaten kota, nah ternyata memang kan awal-awal berdirinya provinsi kita juga tidak punya modal yang cukup, Pak. Ya, sehingga penyertaan modal kita di Bank Riau Kepri yang hari ini menjadi Bank Riau Kepri Syariah itu juga terbatas. Nah, sebetulnya kalau kita bisa mendapatkan kesempatan, tetapi kita memang bisa saving dana kita memang lebih baik menambah daripada mendirikan BUMD bank yang sendiri yang butuh modal yang relatif lebih besar dan punya risiko juga menjalankannya kalau tidak dikelola secara baik. Mungkin saham yang ada di Bank Riau Kepri itu yang kita tambah dengan kita saving gitu. Nah, tetapi ya karena ini kemajuan ya dari waktu ke waktu untuk rentang kendali dan sebagainya juga, saya kira memang ya sampai hari ini memang masih ada semangat untuk bagaimana kita kemudian bisa mendirikan bank yang pemegang sahamnya selain Provinsi Kepulauan Riau juga 7 kabupaten kota yang ada gitu loh. Jadi ini memang sempat dipikirkan, tetapi sekali lagi ini butuh proses, butuh modal yang relatif besar ya. Dan yang terakhir sekali lagi menurut saya sementara ini sambil menunggu kalau suatu hari bisa berdiri bank sendiri, kita menambah modal kita di Bank Riau Kepri. Pak Asmin, apakah karena Kepulauan Riau itu sahamnya minoritas sehingga tidak satupun direksi dan komisarisnya di Bank Riau Kepri Syariah itu dari Provinsi Kepulauan Riau? Ya, bisa jadi itu salah satu faktor yang dipertimbangkan, tetapi setahu saya memang bank-bank umum itu dari waktu ke waktu sudah semakin profesional dan meninggalkan adanya sistem penjatahan dan lain sebagainya. Jadi termasuk juga bank-bank umum yang kita lihat di tingkat nasional itu juga yang tadinya mungkin memegang sahamnya itu dari keluarga si A, keluarga si B, kemudian lambat laun diisi oleh orang-orang yang profesional. Jadi karena memang lagi-lagi ini bisnis keuangan ini butuh kepercayaan ya, butuh trust
dan pengelola keuangannya ini memang tidak ada yang bisa disembunyikan, semua transparan ya. Mau kita menerima simpanannya berapa, depositonya berapa, tabungannya berapa, kita mau menyalurkan kreditnya berapa kepada siapa, itu semua transparan, semua termonitor, dan OJK bisa melihat itu semuanya. Dan buktinya malah beberapa BPR di Batam malah punya prestasi tingkat nasional seperti Dana Nusantara dan beberapa bank. Dan kebijakan pemerintah belakangan ini adalah untuk BPR yang pemegang saham pengendalinya itu ada pada orang yang sama, itu disarankan atau diminta untuk merger. Jadi seperti Danus itu juga dengan beberapa BPR yang didirikan oleh grup Danus itu nanti akan merger. Dan memang ya kita bersyukurlah ternyata BPR di Kepri khususnya di Batam ini sudah ada BPR yang tembus asetnya tuh 1 triliun lebih. Jadi ini memang sebuah prestasi buat kita, sehingga mohon maaf lah kita lihat perekonomian di Batam, kalau kita lihat ada katakanlah ada turbulensi, ada kejadian apa gitu ya, kita recovery-nya alhamdulillah lebih cepat Pak. Pasmin ini kan pengusaha dan sudah menjadi anggota dewan, itu menjadi wakil rakyat itu 6 periode ya Pak ya. Alhamdulillah. 2 di kota Batam, 3 di Batam, di 4 di 3 di Batam, 3 di provinsi. Artinya Pasmin dalam tempo yang cukup panjang sudah mengikuti perjalanan pemerintahan di Kepulauan Riau. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kepulauan Riau dan terutama khususnya kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap harapan kita bersama terhadap BUMD di Provinsi Kepri dan Kabupaten Kota di Kepri? Silakan Pak. Sekali lagi saya Asmin Pathros masih tetap yakin dan percaya bahwa BUMD ini kalau diserahkan kepada orang yang profesional, orang yang benar, orang yang punya integritas, dan tanpa ada intervensi dari pihak manapun, saya yakin BUMD ini tetap bisa dikelola sebagai juga badan usaha lainnya dan bisa maju. Oleh karenanya saya menghimbau kepada seluruh kepala daerah, seluruh karena di DPRD nggak ada kesempatan bisa intervensi karena dulu ada mekanisme fit and proper di DPRD, sekarang sudah tidak kelihatan lagi ada fit and proper di DPRD, sehingga sepenuhnya ini memang fit and propernya di tim yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini kepala daerah. Saya harapkan memang semua kepala daerah sepakat agar pimpinan BUMD ini dipilih dari orang-orang yang profesional, orang yang punya integritas, sehingga BUMD tidak hanya lagi sebagai slogan yang dianggap sesuatu yang tidak menjanjikan, tetapi BUMD ke depan dapat berkontribusi banyak untuk menyumbang kepada potensi penerimaan asli daerah. Sekali lagi, saya masih tetap yakin apabila semua pihak, semua stakeholder punya komitmen yang sama, memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada para direksi, para pengurus, tanpa intervensi dan tanpa ada istilah membawa ini orang siapa dan orang siapa. Kami yakin dan percaya BUMD pasti bisa, dan kita harus buktikan, kita mulai dari Kepulauan Riau. Oke, terima kasih banyak Pak Asmin. Demikian saudara podcast saya dengan Bapak Asmin Pathros, seorang pengusaha dan juga wakil rakyat yang memahami kinerja badan usaha milik daerah. Sebagai penutup podcast ini, saya akan bacakan sebuah quote yang mengatakan, resesi adalah ketika tetangga Anda tidak bekerja. Depresi adalah ketika Anda tidak bekerja. Itu dikatakan oleh Harry Truman, Presiden Amerika Serikat ke-33. Ikuti terus Socrates Talk.